oleh darah Yesus yang tercurah di Golgota. Kita umat pemenang yang telah dimerdekakan oleh kebangkitan yang memberi pengharapan. Sebab itu hai saudara, mari bergandeng tangan, pergi dan memberitakan perbuatannya yang besar. Marilah kita bersatu bagi kerajaannya, mengalahkan rintangan dan kuasa kegelapan. Pilihan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus yang tercurah di Golgota. Kita umat pemenang yang telah dimerdekakan oleh kebangkitan yang memberi pengharapan. Sebab itu hai saudara, mari bergandeng tangan, pergi dan memberitakan perbuatannya yang besar. Marilah kita bersatu bagi kerajaannya, mengalahkan rintangan dan kuasa kegelapan. Sebab itu hai saudara, mari bergandeng tangan, pergi dan memberitakan perbuatannya yang besar. Marilah kita bersatu bagi kerajaannya, mengalahkan rintangan dan kuasa kegelapan. Bersatulah hai umat pilihan Allah, dalam kasih bersama kita melangkah sampai Tuhan datang kembali. Kita akan tetap berserah. Bersatulah hai umat pilihan Allah, dalam kasih bersama kita melangkah sampai Tuhan datang kembali. Kita akan tetap berserah. Kita akan tetap berserah. Kita akan tetap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Amin. Hari ini saya hadir untuk mengajarkan Anda tentang betapa pentingnya menjaga emosi. Karena kualitas hidup Anda tergantung dari kepandaian, keterampilan Anda menjaga emosi Anda. Itulah sebabnya saudara-saudara, menjaga kesehatan emosi itu sangat penting sekali. Nanti saya akan memberikan 4 tanda emosi yang tidak sehat yang bisa mengganggu kehidupan saudara-saudara. Jadi penting sekali bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kalau posisi Anda adalah seorang pemimpin.
seorang hamba Tuhan yang memimpin umat, atau Anda adalah seorang pemimpin bangsa, atau dalam skala apapun juga Anda memimpin, Anda perlu sekali menjaga emosi. Karena ketika emosi tidak terkendali, akhirnya kita bisa meluapkan emosi tanpa kontrol, kemudian ada orang-orang di sekitar kehidupan kita yang akan terlukai oleh apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya saudara-saudara, salah satu cara bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan sukacita adalah mengendalikan atau mengontrol sukacita kita dengan cara mengontrol emosi kita. Amin, saudara-saudara. Beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada Anda ini sangat penting sekali, terutama dalam kehidupan pernikahan, saudara-saudara. Ketika ada suara keras di rumah, nada sudah mulai melengking, ya kan? Ketika ada yang sudah mulai gebrak pintu, ketika ada yang sudah membanting piring dan sebagainya, waspadai. Saat itu kemungkinan besar ada emosi yang tidak dikelola dengan baik. Nah, itu bisa membahayakan pernikahan saudara, membahayakan hubungan dengan anak-anak Anda, membahayakan hubungan dengan tetangga-tetangga Anda. Itulah sebabnya salah satu skill yang Anda miliki dalam hidup adalah menjaga kesehatan emosi. Nah, saudara-saudara, hal ini penting sekali untuk kita semua. Saya mau mengajarkan Anda beberapa hal yang sangat penting sebelum kita masuk kepada bagian kesehatan emosi. Saya mau mengatakan ini, saudara, ini sesuatu yang saya pikir penting untuk kita dengar. Pemimpin yang tidak sehat secara emosi adalah seorang yang bertindak dalam suatu kondisi yang defisit secara emosi dan rohani secara terus-menerus. Kekurangan kedewasaan emosi dan kehidupan bersama dengan Allah, mereka tidak mampu untuk menopang pekerjaan bagi Allah yang dilakukan. Jadi ketika kita defisit emosi dan kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, kita tidak akan bisa mampu menanggung beban pekerjaan Allah, itu maksudnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, emosi kita sangat penting sekali. Ketika kita sudah tidak bisa lagi mengelola emosi atau kita defisit emosi, kita akan mengalami kekurangan yang bisa membuat hubungan kita mengalami masalah. Jadi ini contoh saja. Anda kecapean, terlalu banyak mendengar keluhan jemaat saudara kalau saudara adalah gembala, atau saudara menampung semua komplain, keluhan, masalah orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Secara emosi Anda sedang dalam keadaan overload, ya kan? Jemaat yang di sebelah kanan rumah sedang stres oleh karena kena PHK, yang di belakang rumah karena istrinya lari dari rumah, yang di samping sana masalah dengan anak-anak, kemudian saudara tampung semua, kemudian Anda proses di pikiran, mau tidak mau, Anda akhirnya lelah secara emosi, dan kalau Anda tidak hati-hati, Anda pada akhirnya ikut terbawa dengan masalah mereka. Mungkin saudara yang mengembalakan, saudara punya pengalaman ini. Saya pernah mengembalakan jemaat, jadi saya pernah punya pengalaman di mana kesehatan emosi kita kadang-kadang terganggu atau bermasalah gara-gara terlalu banyak yang kita dengar. Maka saudara-saudara, kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita, ya kan? Ibaratnya kita harus membangun bank atau gudang emosi supaya jangan diboroskan untuk hal-hal yang kecil. Sehingga ketika kita sudah kehabisan emosi, hal-hal sepele iso dadi gawe, orang Jawa bilang, ya kan? Hal-hal sepele yang sebetulnya tidak bermasalah bisa menjadi masalah karena apa? Sudah habis. Ini contoh, saudara-saudara. Jangan memboroskan emosi, karena emosi saudara menentukan kebahagiaan saudara. Kalau saudara tidak bisa mengontrol emosi, saudara akan bermasalah dengan diri Anda, bermasalah dengan orang-orang di sekitar Anda. Ini contoh. Saudara bangun pagi, saudara mau mandi, tiba-tiba air pump itu macet. Anda marah,
Kemudian Anda mengumpat ini bagaimana saya bayar tiap bulan, air tidak bisa keluar, ya kan? Akhirnya saudara pagi hari itu ibarat Anda punya 100 simpanan emosi, sudah berkurang 10. Kemudian saudara sudah duduk di meja makan, saudara mau makan, tiba-tiba istri hanya mengatakan, mohon maaf Papa, hari ini hanya ada nasi sama sambal sama ikan asin. Saudara marah lagi. Kemana uang yang saya berikan tiap bulan? Kenapa hanya makan nasi sama ikan asin atau sama tempe? 10 berkurang lagi, ya kan? Saudara keluar mau berangkat kerja, tiba-tiba jalan macet, saudara marah lagi. Nanti sampai di kantor, saudara marah dengan teman, kemudian selama 8 jam Anda kerja, Anda sudah menggunakan 85-90% emosi saudara. Saudara pulang dalam keadaan capek, lunglai, ya kan? Kemudian yang biasanya istri menyambut dengan senyum, kali itu istri depan pintu menyambut tanpa senyum. Anda jadi emosi, Anda jadi marah karena apa? Sudah habis persediaan emosi saudara. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengelola emosi kita. Jangan diboroskan untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang sebetulnya tidak terlalu penting dalam hidup saudara. Iya kan? Kalau saudara menonton film, kemudian saudara hanyut di dalam film itu, kemudian saudara marah karena di dalam film itu tokoh yang saudara kagumi melakukan kesalahan. Saudara-saudara tidak perlu harus ikut emosi mengikuti film itu, ya kan? Nanti akhirnya Anda yang akan jadi korbannya. Itulah sebabnya saya mengajarkan kepada saudara-saudara, emosi atau perasaan adalah bagian dari jiwa. Saudara, di dalam hidup ini kita punya tubuh, roh, dan jiwa. Di dalam jiwa kita ada 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ketika perasaan saudara terluka atau perasaan saudara tidak stabil oleh karena ada hal yang saudara masukkan di dalam hati saudara, maka kehendak saudara bisa-bisa menjadi lumpuh. Itulah sebabnya orang-orang yang putus asa, kehilangan harapan, biasanya tidak ada gairah untuk hidup, tidak ada kehendak untuk hidup, karena sudah luka batin atau sudah kecewa. Nyanyiannya hanya satu, sakitnya tuh di sini. Ya, orang-orang seperti ini akan bermasalah dengan dirinya. Nah, saudara-saudara, kenalilah tanda bahwa di dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami defisit emosi. Pelajaran hari ini akan mengajar kita apa tandanya ketika kita sedang bermasalah dengan emosi, saudara-saudara. Saya katakan tadi, ada 4 hal yang bisa menjadi tanda ketika Anda kehilangan atau emosi Anda sedang tidak sehat. Yang pertama, tanda pertama bahwa emosi Anda tidak sehat adalah Anda memiliki kepekaan diri yang rendah. Tidak peka dengan keadaan, tidak peka dengan kebutuhan, tidak peka dengan situasi, tidak peka. Anda tidak peka dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita. Ketika Anda sudah tidak peka dengan apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita, termasuk tidak peka kebutuhan pasangan hidup saudara, tidak peka dengan hadirat dan suara Tuhan, tidak peka dengan keadaan, Anda sedang bermasalah dengan emosi karena Anda hanya menggeluti, saudara hanya memikirkan apa yang ada di dalam perasaan saudara. Waspadai ini, saudara-saudara. Ini bahaya sekali. Yang kedua, tanda bahwa Anda sedang tidak sehat secara emosi adalah lebih memprioritaskan pelayanan daripada pernikahan. Kalau itu dalam konteks pelayanan. Kalau saudara adalah seorang pelayan, saudara seorang hamba Tuhan, dan fokus Anda adalah pelayanan, dan Anda melupakan hubungan pernikahan atau meremehkan dan tidak memprioritaskan hubungan pernikahan, emosi Anda sedang bermasalah. Artinya sedang tidak sehat. Ini penting sekali bagi kita semua, saudara. Yang ketiga, hubungan dengan Allah tidak bisa menopang aktivitas bagi Allah.
Maksudnya, saudara, kalau melayani rasanya sudah ada beban, tidak ada semangat, ya kan? Saudara tidak punya hati yang berapi-api untuk melayani Tuhan, melayani menjadi sebuah rutinitas. Saudara tidak punya seperti energi untuk melayani. Ketika itu terjadi, Anda sedang mengalami masalah emosi yang tidak sehat. Maka segeralah saudara bereskan masalah emosi saudara. Yang berikutnya, mengapa emosi atau apa yang membuat emosi Anda biasanya tidak sehat oleh karena kurang menjalankan Sabat. Ini tandanya. Artinya Anda kurang waktu istirahat. Anda bahkan mungkin meremehkan atau tidak punya waktu untuk beristirahat. 4 hal ini kalau dibiarkan dan Anda tidak segera mencari jalan keluar, bisa membahayakan perjalanan hidup Anda. Bisa membahayakan pernikahan Anda, bisa membahayakan pelayanan Anda. Karena apa? Anda sudah tidak lagi menjaga emosi Anda. Saudara-saudara, ini penting bagi kita semuanya. Saudara-saudara, seharusnya menurut Pak Peter Scazzero mengatakan ambisi utama bagi para pemimpin yang menikah haruslah bergeser dari memimpin gereja, organisasi atau timnya menjadi mengasihi pasangannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Pak Peter mengatakan bahwa seharusnya sebagai seorang pemimpin, kita harus mengutamakan hubungan dengan pasangan hidup kita, bukan pelayanan. Prioritas kita adalah hubungan pernikahan supaya emosi kita menjadi sehat. Karena ketika hubungan pernikahan sudah tidak sehat, akan mengganggu emosi. Ketika emosi kita tidak sehat, akan mengganggu pelayanan. Jadi saudara-saudara yang sudah menjadi korban konsep yang salah, karena selama ini pelayanan, kemudian saudara melupakan pasangan hidup saudara, melupakan keluarga saudara, suatu saat saudara akan menyesal. Seorang hamba Tuhan mengatakan, jemaat pertama yang harus engkau layani adalah istri dan anak-anakmu. Berapa banyak anak-anak pendeta yang memberontak? Berapa banyak istri pendeta yang kepahitan? Berapa banyak pada akhirnya pendeta-pendeta yang menyesal di ujung kehidupan karena telah menyengsarakan keluarganya. Saudara-saudara, saya membaca sebuah buku yang berjudul Finishing Strong. Di dalam buku itu dikatakan, hanya 10% pemimpin Kristen yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Hanya 10%. Lalu yang lain-lain kemana? Yang 90% tersandung di tengah jalan. Ada yang tersandung masalah tahta, kedudukan, ya kan, jabatan. Ada yang tersandung masalah keuangan. Dan ada yang tersandung masalah keluarga. Kenapa? Karena menelantarkan keluarganya. Oh, saudara-saudara, saya masih ingat membaca sebuah kisah mengenai 3 penginjil besar pada zamannya Bapak Billy Graham. Salah satunya Chuck Templeton, dan ada satu lagi yang saudara mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Mati, ditemukan mayatnya di pinggir jalan dalam keadaan mabuk dan dililit hutang, dan meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sangat-sangat menyedihkan. Saudara-saudara, mengapa? Oleh karena kadang-kadang orang berpikir hanya untuk pencapaian, pelayanan, dan kita lupa bahwa jemaat pertama yang harus kita layani adalah istri dan anak-anak kita. Nah, akibatnya emosi kita tidak stabil ketika kita tidak punya hubungan yang baik. Itulah sebabnya pelajaran hari ini mengajak kita, saudara-saudara, milikilah Sabat. Milikilah waktu istirahat. Kelolalah emosi Anda. Masih ada gairah yang sama. Masih ada sukacita dalam hidup. Masih mencintai apa yang Anda lakukan dan melakukan apa yang Anda cintai. Kalau tidak, mungkin Anda sedang bermasalah. Apakah gairah Anda waktu memasuki pelayanan sekarang seperti dulu pada waktu Anda memulai pelayanan? Kalau belum,
Atau kalau tidak, Anda sedang bermasalah dengan emosi Anda. Saudara-saudara, pelajaran hari ini adalah mari kita membuat emosi kita sehat kembali. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya emosi saya sehat kembali? Saudara-saudara, salah satu saudara perlu rest. Rest adalah dari Tuhan, artinya perlu istirahat. Tuhan saja punya hari Sabat, apalagi saudara dan saya, kita perlu hari Sabat. Maka jangan pernah melanggar hari Sabat. Di dalam perjanjian lama, kalau Anda melanggar hari Sabat, hukumannya mati. Jadi jangan pernah melawan hukum Sabat, saudara-saudara. Kalau Anda tidak ada istirahat, karena kerja, gara-gara Anda ingin mengumpulkan banyak, supaya punya lebih banyak, suatu saat Anda akan menyesal. Karena uang yang Anda kumpulkan habis untuk mengongkosi biaya rumah sakit atau biaya kesehatan saudara. Maka sudah waktunya kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pemimpin, memiliki hari Sabat. Jangan lupa istirahat. Waktunya tidur. Waktunya istirahat. Saudara-saudara, jangan pikiranmu hanya untuk mengumpulkan ini, memikirkan ini, akhirnya engkau yang bermasalah dengan emosi. Nanti yang kena getahnya pasangan hidupmu dan orang-orang di sekitar hidup saudara. Amin. Yang kedua, cara bagaimana Anda memulihkan emosi saudara adalah, pertama adalah rest, istirahat. Yang kedua, read, membaca. Coba baca buku-buku yang baik. Baca buku-buku rohani. Baca buku-buku yang bisa memberikan pencerahan kepada saudara, yang bisa menyegarkan saudara. Amin. Ini penting sekali bagi saudara-saudara. Saudara perlu menjaga pikiran Anda terus segar. Karena apa? Pikiran dan perasaan itu berkaitan erat sekali. Cara yang paling mudah mengubah perasaan adalah mengubah pikiran. Saya ulangi lagi. Cara yang paling mudah mengubah perasaan adalah mengubah pikiran. Ini contoh. Pikiran Anda sedang memikirkan orang-orang yang selama ini memusuhi Anda. Anda membenci orang itu di dalam pikiran. Maka perasaan Anda akan ada perasaan kepahitan. Rasa benci itu muncul karena di pikiran Anda tidak menyukai orang-orang itu. Dan kalau Anda membiarkan pikiran Anda dipenuhi dengan kebencian, maka akhirnya perasaan Anda akan dipenuhi dengan kepahitan. Nah, kalau perasaan Anda penuh dengan kepahitan, hatimu penuh dengan rasa sakit, Anda kehilangan sukacita dalam hidup ini. Apa kata Alkitab? Orang bodoh mati karena sakit hati. Baca buku, baca Alkitab, baca firman Tuhan, segarkan pikiran saudara. Kalau kemarin suntuk karena mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, inilah waktunya Anda memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi perasaan saudara adalah hasil dari pikiran saudara yang nantinya akan mempengaruhi kehendak saudara. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, yang negatif, perasaan jadi negatif, kehendak hidup saudara jadi negatif, dan perilaku saudara pasti negatif. Jadi yang pertama, untuk menjaga kesehatan emosi, rest. Yang kedua, read. Yang ketiga, revive. Bikin kebangunan rohani. Hidupkan kembali kerohanian saudara. Supaya apa? Anda mengetahui mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana ini suara Tuhan, mana yang suara setan. Saudara-saudara, Anda perlu kebangunan rohani sehingga Anda bisa mengalami pewahyuan, kebenaran, rema yang ada di dalam hati saudara, sehingga Anda mudah masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda menyanyikan sebuah lagu, kemudian Anda bisa menikmati kebenaran lagu itu, Anda menikmati hadirat Tuhan, ada kebangunan rohani, emosi Anda akan dipulihkan.
Coba kalau tidak percaya, datang di hadirat Tuhan, menyanyikan lagu pujian, semua baik, sungguh teramat baik. Sementara Anda menyanyi, Anda meyakini kata-katanya, tiba-tiba ada ketenangan. Allah peduli, Allah mengerti, tiba-tiba ada senyum. The joy of the Lord is my strength. Tiba-tiba ada sukacita, emosi Anda berubah. Yang tadinya sebelum saudara datang kepada Tuhan ada marah, ada kecewa. Waktu Anda mulai menyanyi dan merasakan kebangunan rohani, ada sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang. Dan Anda akhirnya mengalami pemulihan secara emosi. Selesai itu ada gairah hidup lagi, ada sukacita, ada semangat. Itulah yang perlu kita lakukan, saudara. Hidupkan kembali emosi saudara dengan melakukan kebangunan rohani secara pribadi. Maka kalau datang ke gereja, jangan hanya mau store muka. Amin. Oh, kalau saya tidak datang ke gereja, nanti saya tidak enak. Nanti apa kata Bapak Pendeta? Nanti apa kata tetangga-tetangga saya? Saudara, jangan datang ke gereja karena mau store muka atau untuk menghapus dosa. Datanglah ke gereja untuk membangunkan rohani Anda. Amin. Karena apa? Rohani Anda mempengaruhi emosi Anda. Haleluya. Orang-orang yang rohaninya baik, emosinya pasti baik. Orang-orang yang imannya bertumbuh, emosinya pasti akan menjadi menyenangkan. Tahan banting. Tidak takut menghadapi cobaan. Tidak takut difitnah. Tidak takut dikata-katain orang. Karena apa? Ada kekuatan rohani. Amin. Rest, read, revive. Dan yang terakhir, rage. Saudara-saudara, dalam hidup ini, Anda perlu melepaskan keletihan emosi dengan cara apa? Lakukan sesuatu yang membuat Anda bisa tertawa, yang membuat Anda bisa senang, yang membuat Anda bisa bergembira. Mungkin itu hobi Anda. Yang hobinya mancing, silakan mancing, ya kan? Yang hobinya shopping, silakan shopping. Yang penting pakai uang sendiri. Yang hobinya main layang-layang, silakan main layang-layang. Yang hobinya mendengarkan musik, silakan mendengarkan musik. Apapun yang menyenangkan Anda dan bisa menolong Anda mengudari atau melepas kepenatan emosi, silakan Anda lakukan. Karena itu penting bagi Anda untuk menjaga emosi Anda. Haleluya. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya suka mancing. Jadi kalau sudah capek, sudah penat, sudah rasa letih, mancing. Kadang-kadang saya di dalam pelayanan di Australia, selesai pelayanan saya ajak hamba Tuhan namanya Pak John Cannon yang punya perahu. Pak, mari kita mancing. Nah, dia siapkan perahunya, kita mancing. Kadang-kadang saya mendengarkan musik atau nonton. Apa saja yang bisa membuat Anda merasa refresh, disegarkan kembali. Anda perlu itu. Nah, saudara-saudara, salah satu yang saya lakukan juga kadang-kadang menyanyi. Ambil gitar, menyanyi, menyembah Tuhan. Saya suka musik, ngarang lagu. Saudara, ada sukacita tersendiri di dalam hidup ini. Oleh karena itu, 4 hal ini bisa menolong saudara sembuh dari masalah emosi. Ingat baik-baik. Apa yang pertama? Saudara masih ingat? Rest, istirahat. Read, membaca. Revive, bangunkan rohani saudara. Dan yang terakhir, rage. Cari sesuatu yang bisa membuat Anda gila sebentar. Dalam arti ada sukacita yang bisa menolong saudara. Saudara, ini penting bagi Anda semuanya. Saya kurang tahu dengan situasi Anda. Dengan kena PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan barangkali, kehilangan usaha saudara. Anda bisa saja bawaannya marah-marah, gampang emosi. Dan kalau Anda tidak waspada, nanti yang kena getahnya adalah pasangan hidup Anda, anak-anak Anda, tetangga Anda, yang tidak tahu masalahnya, bisa menderita daripada dampak emosi yang tidak sehat yang Anda miliki. Sehatkanlah emosi saudara. Oh, saudara-saudara, saya membaca Injil Matius pasal 11, ayat yang ke 28. Saudara tahu ayat ini yang mengatakan, marilah kepadaku,
Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam terjemahan The Message ditulis seperti ini. Are you tired? Are you burnt out of religious? Apakah Anda capek? Anda merasakan keletihan oleh karena beban-beban agamawi? Walk with me, work with me, get away with me. Bekerjalah dengan saya, berjalan dengan saya, pergi dengan saya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, cara terbaik untuk kita segera memulihkan emosi perasaan kita adalah berjalan dengan Tuhan. Bekerja dengan Tuhan. Bukan bekerja bagi Tuhan, bekerja dengan Tuhan. Luangkanlah waktu berada di dalam hadirat Tuhan. Membaca firman Tuhan, menikmati kuasa dan hadirat Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita di dalam kehidupan Anda. Amin, saudara-saudara. Saya tidak tahu situasi saudara hari ini, tapi kalau engkau secara emosi, engkau sedang bermasalah, secara emosi engkau sedang mengalami keletihan, secara emosi engkau sedang mengalami situasi tidak sehat sama sekali. Have rest, istirahatlah. Bukan hanya istirahat secara fisik, istirahat pikiran. Yang kedua, read, bacalah kebenaran firman, bacalah buku-buku rohani. Yang ketiga, revive, bangunkanlah rohani saudara. Yang keempat, rage, carilah atau lakukanlah apa yang menjadi hobi saudara yang bisa membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Karena waktu Anda tertawa, ada hormon yang keluar yang bisa membuat Anda mengurangi stres. Dan Tuhan sudah menciptakan itu, saudara-saudara, yang namanya the joy of the Lord, sukacita dari Tuhan, akan menjadi kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Maka kalau engkau tidak bisa gembira karena beban emosi setiap hari yang begitu banyak, Anda akan bermasalah dengan hidup Anda. Anda akan bermasalah dengan hubungan pernikahan Anda. Anda akan bermasalah dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan pada akhirnya Anda tidak akan pernah menjadi maksimal karena Anda tidak memperhatikan emosi Anda. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, itulah saya. Saya adalah orang yang sekarang mudah marah, gampang tersinggung. Waspada. Sebentar lagi kalau Anda tidak segera membereskan kerohanian dan hidup Anda akan melukai banyak orang dan Anda akan mengalami masalah serius dengan kejiwaan Anda. Kalau saudara adalah orangnya dan mengatakan saya perlu doa, Pak, taruh tangan di dada, saya mau mendoakan saudara. Sekarang juga saya mau mendoakan saudara supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Taruh tangan di dada, berdoa bersama dengan saya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran yang kami dengar saat ini. Aku berdoa buat sahabat-sahabatku yang sedang mengalami keletihan emosi. Yang sedang mengalami sakit secara emosi oleh karena begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Begitu banyak persoalan yang sedang menimpa hidupnya. Aku berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang mau berserah dan hidup bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, melayani dengan Tuhan, dan menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, itu doa saya. Kiranya saudara-saudara yang diberkati oleh topik hari ini, jangan lupa bagikan kebenaran ini kepada sahabat-sahabat Anda, supaya banyak yang diberkati. Siapa tahu mereka sedang menghadapi apa yang saya sampaikan ini. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa nanti malam jam 8. School of Marriage, saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pria. Pria yang mau menikah, pria yang sedang menikah, pria yang telah menikah, saudara. 5 atau 4 hal yang saya sampaikan ini penting sekali. Jangan lupa nanti jam 8 malam waktu Bali, saya akan membahas mengenai betapa pentingnya memiliki hal-hal tersebut bagi para pria. Amin. Dan saya mau menyapa semua yang sudah bergabung ini, sahabat kita yang dari Singapura, setia Ibu Aina, kemudian ada saudara-saudara yang Ibu Helen juga sudah bergabung, Ibu Imelda sudah bergabung juga, sahabat kita
dari Riau, wah luar biasa. Imelda, Ibu Lekun, ya kan? Salam Pak, salam dari Bengkalis, Riau, wow jauh sekali. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kami. Ibu Inepin ini, salam Pak Pendeta. Kemudian ada sahabat kita yang setia, Ibu Ella dari Taiwan yang selalu bergabung dengan kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang menghadapi apa yang sedang saya sampaikan tadi, masalah kesehatan emosi. Dan hari ini saudara rindu untuk ada pertanyaan barangkali saudara-saudara, dan saya barangkali bisa menjawabnya. Saya senang dengan menjawab pertanyaan saudara. Sahabat saya Pak Andreas Kiran dari Sorong, saudara-saudara menulis seperti ini. Salam Pak Andreas, senang sekali Bapak selalu bergabung dengan setia. Tidak bisa menguasai emosi, akan cepat menuai masalah. Benar sekali, benar sekali. Ya, dan saudara-saudara, pada hari ini sekali lagi ini topik kita karena saya dan saudara yang namanya manusia rentan menderita keletihan emosi. Apalagi kalau saudara pekerjaannya berhubungan dengan banyak orang seperti pelayan, pemimpin jemaat, hamba Tuhan, siapapun saudara-saudara, kita yang berhubungan dengan orang, karena kadang-kadang yang menguras emosi adalah orang-orang di sekitar kehidupan kita. Itu resikonya. Itulah sebabnya kita harus punya strategi bagaimana kita bisa keluar dari keadaan itu. Amin. Saudara-saudara yang sudah bergabung, saya senang sekali Pak Effendimus ini ya, yang juga bergabung. Salam Pak dari Sarawak. Salam untuk teman-teman yang ada di Sarawak. Saya senang sekali Anda bisa bergabung pada hari ini yang dari Sarawak. Kiranya apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa memberikan dampak kepada kita semua, dampak baik, dampak yang mendatangkan hal-hal yang positif dan bisa menolong kita sehat jiwa dan raga kita. Amin. Salam juga Ibu Vensicia Hendrik ya, Ibu Olvi Samuel yang sudah bergabung, Bu Margaret ya bergabung. Saudara-saudara mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis saja, mungkin saya bisa menjawabnya. Sambil menunggu itu saudara, saya rindu kalau saudara mendengarkan sebuah lagu barangkali, dan lagu ini adalah lagu mengenai bagaimana mulianya melayani Tuhan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, saya ingin memutarkan lagu ini. Aku takkan melupakan kasih setiamu. Aku takkan meninggalkan panggilanmu, Tuhan. Terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba Sang Pencipta, oh sungguh mulia. Kasih setiamu.
Kembali bersama saya Paulus Wiratno dalam Making Life Better dengan topik menjaga kesehatan emosi. Dan sudah banyak yang bergabung, saudara. Tadi ada satu lagu, saudara, kalau saudara tahu lagu itu, kalau saudara bisa mengenali suara itu, suara saya, saudara. Dan lagu itu saya ciptakan waktu saya mengembalakan sebuah jemaat di desa 30 tahun yang lalu. Dan itu namanya Desa Selopuro, saudara. Saya masih ingat ada waktu di mana saya dengan istri waktu itu masih baru menikah, mengembalakan jemaat yang tidak banyak. Jemaatnya mungkin hanya 25, dan saya setiap selesai ibadah menghitung persembahan dengan persepuluhan. Setelah dihitung-hitung itu ada kira-kira itu, saudara, persembahan dan persepuluhan 2.500. Dan saya harus hidup dengan 2.500 dalam waktu 1 minggu. Saudara-saudara, ada waktu-waktu di mana saya merasa, waduh, kok hidup melayani Tuhan susahnya seperti ini. Istri saya hamil anak yang pertama, kami hidup dalam kekurangan, hampir-hampir kami meninggalkan pelayanan. Maka lahirlah lagu tadi, aku tidak akan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan panggilannya. Terlalu mulia melayani Tuhan, dan sungguh mulia menjadi hamba Sang Pencipta. Dan benar apa yang saya tulis, saya alami. Memang bagian dari perjalanan pelayanan adalah menghadapi kesulitan. Itu Tuhan sudah izinkan. Tuhan pasti akan izinkan kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup, karena itu bagian dari cara Tuhan membentuk kita. Maka jangan pernah meninggalkan panggilan Anda gara-gara menghadapi kesulitan. Amin. Dan lahirlah lagu itu, menjadi hamba yang Sang Pencipta adalah mulia. Saya sungguh-sungguh tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah meninggalkan panggilan Tuhan. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat mulia. Amin. Saudara yang sedang melayani Tuhan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan banyak permusuhan dan sebagainya, jangan pernah meninggalkan panggilan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena apa? Mulia. Mulia. Kalau saya bisa cerita panjang lebar dengan saudara bagaimana Tuhan membawa perjalanan pelayanan saya. Oh, saudara, sekali-sekali ikut saya waktu melayani Tuhan di berbagai daerah, berbagai tempat, berbagai negara. Saya melihat sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya cara Tuhan memberkati, tapi bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Menolong umat Tuhan yang mengalami masalah berbeda-beda. Itu luar biasa. Hari ini kami diberkati dengan 54 stasiun radio, 12 panti asuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dibantu di dalam perintisan, membangun 39 gedung gereja. Itu semua karena kesetiaan Allah dan kasih karunia-Nya waktu saya setia menghadapi semua tantangan. Saudara-saudara, saya mau berbangga oleh karena Tuhan, bukan berbangga oleh karena kebaikan saya. Tuhan yang telah memungkinkan saya dengan istri dan semua staf mengalami hal seperti itu. Maka jangan pernah berhenti, menyesal, mundur, atau Anda kabur dari pekerjaan Tuhan kalau saudara melayani Tuhan. Amin. Nah, sudah ada beberapa saudara yang menyapa. Saya senang sekali Ibu Metalisa Nainggolan yang menulis kalimat ini. Amin. Salam Bapak. Bagaimana secara jitu menghadapi pikiran yang negatif yang selalu datang walau kita tahu itu salah, tetapi selalu hadir di pikiran kita, dan bagaimana membangun agar bisa meredam hati kita ketika emosi datang. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Melta. Ini semua kita akan menghadapi masalah apa yang dihadapi Ibu Melta, karena sekali lagi Anda harus menjaga pikiran. Jagalah hatimu dari dengan segala kewaspadaan. Hati adalah tempat jiwa tadi. Hati adalah ibarat tempayan atau baskom. Hatimu adalah tempat pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Tempatnya namanya hati. Nah, saudara, Anda bagaimana bisa menetralisir pikiran yang negatif, yaitu dengan memasukkan yang positif. Gampang saja. Karena hal-hal yang negatif bisa datang kapan saja, maka
tugas Ibu Meta adalah bikin filter di hati Anda atau bikin filter di pikiran Anda. Ya kan? Jangan semua dimasukkan di pikiran, praduga, ya kan? Kadang-kadang, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Sebelum melihat bukti, ketika Anda sudah memasukkan sesuatu, Anda akan menjadi korban atas pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan negatif belum tentu negatif, ya kan? Maka saya ingin Anda mengikuti nasihatnya Rasul Paulus yang mengatakan, jadi saudara-saudara, semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang suci, pikirkanlah itu. Amin. Lalu yang negatif-negatif bagaimana? Yang negatif-negatif jangan diizinkan masuk. Karena kalau Anda memikirkan yang negatif-negatif, perasaanmu langsung negatif. Kalau perasaan Anda langsung negatif, nanti tindakannya bisa jadi negatif. Maka pasang filter di pikiran Anda. Ini contoh. Anda digosipkan orang. Oh, kamu begini, kamu begini. Namanya juga gosip. Apa kata orang belum tentu apa yang ada di pikiran Anda. Ya kan? Disalah mengerti itu biasa. Jadi jangan sampai gara-gara Anda tidak mampu memasang filter, akhirnya engkau menjadi korban atas pikiranmu. Waspadai kesehatan saudara, karena kesehatan tubuh saudara tergantung dari kesehatan emosi saudara. Ketika emosinya selalu negatif, saya bisa meramalkan, sebentar lagi sakit kepala, dadanya nyesek, kemudian saudara tidak bisa tersenyum, saudara bisa-bisa terkapar di tempat tidur, dan akhirnya sering mengunjungi dokter. Waspadalah, hati yang gembira adalah obat. Begini, senegatif-negatifnya situasi dalam hidup ini, belajarlah untuk berpikir positif. Karena apa? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam situasi negatif sekalipun. Saudara, kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita menggunakan firman Tuhan untuk menerjemahkan kenyataan, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Saya kasih tahu. Sebagai seorang pengkhotbah, pemimpin, dan sebagainya, kadang-kadang saya juga mendengarkan komentar-komentar yang negatif dari orang. Tidak semua orang yang tersenyum di depan saya senang dengan saya. Tidak semua orang yang salaman selesai khotbah, Pak, saya diberkati. Tidak semua akan senang dengan saya. Pasti ada yang tidak senang. Pasti ada yang ngomongin. Pasti ada yang gosipin. Saya mau mendengar apa kata Tuhan atau apa kata mereka. Saya tahu firman Tuhan. Kalau saya tahu firman Tuhan, saya akan menggunakan firman Tuhan untuk menjadi benteng atas apa yang negatif. Sehingga pada waktu ada orang ngomong yang negatif, saya lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, bukan dengan apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan. Amin. Apa kata Tuhan? Ampunilah mereka. Apa kata Tuhan? Doakanlah musuhmu. Apa kata Tuhan? Hendaklah kamu saling mengampuni. Apa kata Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Amin. Ibu Meta, semoga ini bisa menjadi jawaban buat Ibu dan memberkati Ibu. Ada juga sahabat kita, Shalom Pak, saya dari Alor, NTT, luar biasa. Ibu Novli, atau Bung Novli dari Alor. Terima kasih buat berkat firman Tuhan siaran langsung Bapak hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati Bapak bersama keluarga dan pelayanan dalam pelayanan. Amin. Terima kasih Bung. Tuhan memberkati. Jangan lupa yang ada di Alor, dengarkanlah radio Dian Mandiri Alor, dan saudara mendengar suara saya tiap hari, Making Life Better dan Kata Bijak. Sahabat kita Ibu Yohana juga mengirimkan salam. Salam Pak Pendeta, salam dari kami di Manado. Saudara yang di Manado, dengarkanlah Kalvari atau CWS ya, Karismatik FM ya kan. Makasih untuk semua pelayanannya, Tuhan memberkati. Yang di Manado jangan lupa dengarkanlah firman Tuhan lewat CWS FM, atau saudara yang di Langoan ada Victory FM. Saudara bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sana. Amin. Luar biasa.
Dan Ibu Sri Wahyuni ini, salam Pak Pendeta, salam dari Luwu. Salam untuk Ibu Sri Wahyuni dari Luwu, dan untuk teman-teman yang ada di Luwu dan sekitarnya. Saya senang sekali banyak yang bergabung pada hari ini, termasuk saudara kita dari Papua ini, Bu Sulistiawati, yang selalu hadir, selalu bergabung dengan program kita yang ada di sini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah pelajaran kita hari ini, menjaga kesehatan emosi. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa menolong saudara untuk menjaga kesehatan emosi Anda. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pengumuman nanti malam jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saya akan mengajar mengenai 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang pria yang akan menikah, yang sedang menikah atau telah menikah. Saudara-saudara, itu penting sekali bagi kita semuanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Marta Lingga yang seperti ini pertanyaannya. Bagaimana menghadapi orang yang suka gosip di depan kita dan kita tidak merespon gosipnya, terus di belakang kita ketahuan pula dia gosipin kita. Kita jauhin dia, kita bilang sombong. Bu, yang namanya tukang gosip di dunia ini tidak akan pernah hilang. Pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan ibu atau tidak suka dengan saya. Jangan pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang. Karena sebaik-baiknya Anda, masih ada orang yang tidak baik terhadap Anda. Itulah sebabnya ini biasa. Yang penting kita tahu siapa kita. Saya digosipin misalkan, Pak Paulus korupsi. Nah, orang itu kan belum tahu, belum ngecek bagian accounting saya misalkan, atau belum tahu bahwa setiap tahun pelayanan kami diaudit oleh public auditor, kan mereka tidak tahu. Nah, karena mereka tidak tahu, mereka menggosipkan berdasarkan praduga. Ya, karena mereka tidak tahu, maka yang kita ucapkan, ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang gosipin ibu dan tidak tahu apa yang ibu alami, yang namanya juga gosip, kan pasti landasannya tidak kuat. Maafkanlah mereka, jangan ditanggapi, jauhilah tukang gosip. Jangan bergaul dengan tukang gosip, karena lama-lama kalau Anda bergaul dengan tukang gosip, Anda juga jadi penggosip. Waspadai ini, burung gagak itu biasanya berkumpul dengan burung gagak. Burung merpati biasanya terbangnya dengan burung merpati. Tukang gosip biasanya senang kalau ketemu dengan tukang gosip. Orang Jawa bilang, tumbuh oleh tutup. Nah, saudara-saudara, jangan bergabung dengan mereka. Nanti saudara akan ketularan hal-hal yang negatif. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Waspadalah. Jadi tidak usahlah bergaul dengan mereka. Jadi supaya tidak ketularan jadi tukang gosip. Amin. Nah, ini penting sekali. Saudara-saudara, penting bagi kita sekalian. Yang suka gosip-gosip bertobat. Lidahmu adalah harimaumu. Anda dengarkan pepatah orang Turki. Lidahmu yang 4 senti bisa memotong atau memenggal lehermu. Gara-gara suka ngomong negatif, gara-gara suka memfitnah orang, gara-gara suka menggosipin orang, bisa-bisa Anda kelaparan karena jalan rezeki Anda ditutup oleh Tuhan. Waspadalah. Amin, saudara-saudara. Waspadai kalau Anda punya sedikit suka gosip. Amin. Ini dari sahabat kita, Ibu Lili, ya. Salam Pak Pendeta, saya Seli, Ibu Seli dari Ambon. Saya pendengar setia Radio Dian Mandiri Ambon, dan saya juga senang sekali dengan setiap kata bijaknya. Amin. Apakah saya harus emosi ketika orang yang saya bantu sudah membohongi saya, sudah dibantu, malah memblokir saya di Facebook? Tidak perlu, Ibu. Kalau Ibu membantu dengan tulus, membantu karena kita memang mau menolong orang, kalau orang itu kok membalas dengan kejahatan, orang itu tidak berterima kasih, orang itu malah mentung, istilah orang Jawa, tulung mentung. Kita tulung, kita tolong, malah dia pukul kita. Urusannya kepada Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan dengan hati yang murni, tidak menuntut balasan. Karena kebaikan baru dibilang kebaikan ketika tidak menuntut balasan kebaikan. Amin. Amin, Ibu. Jadi tidak perlu harus
marah, biarkan saja nanti ada waktunya Tuhan akan bekerja di dalam diri orang itu. Saya harap apa yang saya katakan, jawaban saya bisa tepat seperti apa yang Ibu harapkan. Amin. Baik, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini penting sekali. Dan ini masih ada satu, Ibu Vivian Klasi yang mengatakan, "Salam Pak Pendeta, salam dari kami dari Sabah." Salam untuk teman-teman yang ada di Sabah. Dan saudara-saudara, mungkin ini waktunya saudara yang dari bekerja di Sabah, di Singapura, di Taiwan, mau salam untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia, saudara bisa kirim salam di sini. Amin. Ibu Marta, tadi saya harap apa yang saya sampaikan sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Amin, saudara-saudara. Senang sekali saya bisa kembali berbagi dengan Anda semuanya. Kiranya apa yang Anda dengar, tolong dibagikan kepada teman-teman. Ini ada satu lagi, Ibu Sulastawati. Betul sekali Pak Pendeta, saya sudah pernah rasakan hal itu, tetapi saya cuma bisa balas dengan senyum. Amin. Dan ampuni, berdoa buat orang tersebut. Karena hal balasan itu adalah haknya Tuhan. Itu benar sekali. Itu benar sekali. Bagian kita adalah mengasihi, mengampuni. Kalau ada orang-orang yang melakukan yang tidak baik, maka saudara-saudara, orang-orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Yang penting kita melakukan dengan murni. Dengan catatan, Anda betul-betul mendoakan, bukan mengutuki. Jadi begini, kalau Anda disakiti orang, perintah firman Tuhan adalah doakanlah orang yang musuhi saudara. Nah, saya mau tanya, bagaimana Anda mendoakan orang yang memusuhi Anda? Coba saya tanya nih, doanya bunyinya bagaimana? Mungkin saudara mengatakan, "Ya Bapak, aku berdoa untuk orang yang mengkhianati saya, yang memusuhi saya, yang bikin susah hidup saya. Aku berdoa Tuhan, supaya ada petir yang menyambar kepalanya." Saudara sedang tidak mendoakan. Kalau itu bunyi doanya, Anda sedang mengutuki orang itu. Itu bukan bagian saudara. Itu serahkan kepada Tuhan. Bagian saudara adalah mengeluarkan rasa benci dan rasa dendam. Supaya tidak ada kepahitan di dalam hati saudara. Katakan, "Tuhan, aku menyerahkan orang itu ke dalam tangan-Mu. Hari ini aku mau membersihkan hatiku dari semua kepahitan. Dan aku mau bersuka cita di dalam Tuhan." Haleluya, amin. Saudara senyum. Telepon dia. Seolah-olah sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan saudara sudah mengampuni. Nanti urusannya Tuhan. Yang lain-lain itu serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan menolong saudara. Ibu Made Perwati mengatakan, "Terima kasih renungan firman Tuhan hari ini Pak Pendeta Paulus. Saya sangat dikuatkan hari ini." Amin, Ibu Made. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dalam hidup ini ingat baik-baik apa yang saya katakan tadi untuk merangkum pelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Ini penting sekali saudara-saudara, menjaga kesehatan emosi. Tadi saudara-saudara yang telah bergabung, saya mau sampaikan kepada saudara, ini penting sekali. Pemimpin yang tidak sehat secara emosi adalah seorang yang bertindak dalam suatu kondisi yang defisit secara emosi dan defisit secara rohani secara terus-menerus. Dan tidak dewasa secara emosi sehingga tidak mampu menopang pelayanannya. Tanda-tandanya seperti apa? 4 ini. Sudah tidak lagi memiliki kepekaan, lebih memprioritaskan pelayanan atau pekerjaan daripada pernikahan, hubungan dengan Allah tidak bisa menopang aktivitas keseharian, dan akhirnya Anda bermasalah dengan masalah sabat. Anda tidak punya waktu istirahat, tidak punya sabat. Dan kalau itu dibiarkan, kita akan menghadapi masalah yang serius. Maka dikatakan kalau Anda sudah menikah, ambisi utama para pemimpin yang menikah haruslah bergeser dari memimpin gereja, organisasi, dan timnya menjadi mengasihi pasangannya dengan sungguh-sungguh, kata Pak Peter. Jadi utamakan pernikahan saudara, utamakan hubungan pernikahan saudara, karena hubungan pernikahan saudara itu menentukan hubungan-hubungan yang lain. Kalau pernikahanmu sudah tidak sehat, nanti hubunganmu dengan yang lain-lain juga tidak sehat. Pelayanan jadi tidak sehat, pekerjaan jadi tidak maksimal, semua kena getahnya. Makanya jaga hubungan pernikahan dengan cara bagaimana? Jaga hubungan emosi. Untuk para suami, dengar baik-baik. Jangan pernah menelantarkan
emosi istrimu. Demikian juga sebaliknya. Jangan pikir kalau sudah dikasih gaji bulanan maka semuanya beres. Tidak. Istrimu perlu didengar. Istrimu perlu disertai. Istrimu perlu diperhatikan karena kebutuhan utama seorang wanita adalah affection. Perhatian. Dan saudara-saudara, itu tidak bisa diganti dengan uang. Tidak bisa diganti dengan yang lain-lain. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak, emosi istrimu akan terlantar dan nanti akhirnya akan mengganggu hubungan pernikahan dan emosimu sebagai seorang suami akan terganggu. Maka belajarlah menjaga kesehatan emosi. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Saya berdoa agar kiranya saudara-saudara bisa benar-benar dipulihkan. Saya memberikan pengumuman nanti malam jam 8 waktu Bali. Kita akan belajar mengenai 4 hal yang harus dimiliki oleh setiap pria supaya pernikahannya bahagia. Amin. Amin, saudara-saudara. Jangan lupa catat baik-baik waktunya. Nanti malam jam 8 waktu Bali, berarti jam 9 waktu Indonesia Timur, jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar mengenai hal itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa di waktu nanti malam jam 8 waktu Indonesia Bali. Tuhan memberkati.